suaraku nyampe gak kira-kira? Nyampe. Santai sampai rokokan aja karena wis malam. Juga gitu kan kalau kita berbicara sarasean ini kan enak, biarpun nggak pakai sound ini terlalu terlalu formal deh. Kalau gini kan formal ya non formal, dan setidaknya kita membahas tentang hidup. Nah kira-kira ini aku diberi masukan deh untuk ngeblend. Nah, opo kira-kira ini sing dibahas itu, sing lebih enak. Nah, ini jenenge sarasean. Apa sing dibahas sing lebih enak? Ayo Pak Yai, Pak Yai loro nang kene. Satu Pak Yai Jarno, nah yang satu Pak Yai Saiful Fuad. Ayo apa kira-kira? Tulang rusuk, Gus. Hah? Tulang rusuk. Tulang rusuk Sekali. sasaran. Tepat sasaran. Tepat sasaran iki yang tuan rumah ini lagi mencari sesuatu jodoh. Jodoh itu kadang-kadang macam-macam. Ada jodoh itu wanita dulu dapat kita ya dalam hidup, tapi rezeki gurung jodoh, gurung itu macam-macam. Ono sing rezekine entuk dhisik, wedokane keri yo macam-macam. Yo koyo contoh yo mbuh iki. Macam-macam. Ada jodoh kedua-duanya memang ada sisi min dan plusnya. Ya namanya jodoh juga min dan plus, laki dan perempuan. Nggak ada. Dari sisi kita dapat negatifnya juga suatu saat kita akan mendapatkan positifnya. Itulah dari sisi positifnya juga kita akan mendapatkan negatifnya. Yang penting negatif bukan suatu perbuatan tetapi konteks jodoh. Nah, dalam suatu negatif dan positif itulah kehidupan kita akan hidup. Karena bisa hidup itu suatu neon atau lampu pun harus ion-ion positif dan negatif itu harus berdampingan, Kak. Demikian hidup. Nah, hidup begini. Ada yang mendapatkan jodoh itu dulu lakinya. Tentang pasangannya bisa. Kadang-kadang juga ada proses waktu untuk bisa mendapatkan jodoh tentang rezeki. Macam-macam karena rezeki, jodoh dan maut itu sudah diciptakan sejak orang di dalam kandungan dan saling berhubungan di antara situ, Pak. Yang mana kita ini bisa tidak menyikapi jodoh ini. Nah, sebab kematian dan kehidupan pun juga jodoh. Perjumpaan dan perpisahan itu juga jodoh. Muda dan tua itu juga jodoh. Nah, kalau kita belum ketemu jodohnya tua, selagi muda kita sudah diambil Allah karena kita belum ketemu dengan jodohnya yang tua. Sama dengan perjumpaan dan perpisahan itu juga jodoh. Keduanya itu harus saling menyikapi. Gunanya kita berilmu untuk bisa menyikapi suatu kehidupan supaya kita lebih tenang, lebih bertakwa. Orang takwa itu senantiasa dia tidak bersedih hati. Orang takwa itu senantiasa dia tidak akan bersusah. Dia akan senantiasa bergembira, tidak ada keraguan di dalamnya, itu orang takwa. Jiwanya tenang deh. Besok di akhirat itu saat kita wa min hanukuridukum tarotan ukro dibangkitkan, kita nggak akan susah. Kita senang, kita tenang. Karena apa? Karena kita berilmu, ilmu pengetahuan nih, yang gunanya otak ini diwajibkan untuk Allah supaya berilmu. Dalam ilmu itulah kita bisa mencerna dan menyikapi kehidupan ini dengan bijak dan baik. Nah, itu gunanya cak wong berilmu itu. Orang-orang kalau nggak berilmu, biarpun hidupnya enak seperti apa, dari sisi lain dia akan goyah, bingung uripe. Dia harus kemana? Sama dengan orang yang baik terus. Orang yang baik terus ujung-ujungnya dia mencapai akhlakul karimah, belum tentu bisa mengenal Allah. Lantas saat dia baik terus, dia akan berpikir ada titik kejenuhan, terus kemana hidup ini? Hatinya tetap begitu karena kita mempunyai dua sisi, jasadiah dan batinnya. Jasadiahnya dia terpenuhi, dia kaya, dia kecukupan, tetapi batinnya kemana? Sama dengan ini Mas Ozi. Nah, mungkin dari sisi usaha dia punya, dari sisi rezeki dia punya, tetapi hatinya kemana? Padahal ada bojo ruwet. Wong lanang iki nek bojo ruwet malah kelong rezekine. Lho. Nek gak percaya lakono lha temenan ta. Malah kelong umpama ijenan ngono ku ngumpul duwite mau apa bebas, justru kepengen kelong orang itu. Wong urip iki malah kepengen kelong, duwe bojo kelong, tapi kepengen mendapatkan sesuatu yang belum dia dapatkan. Nah, apa nek ngono-ngono kuwi awakmu paham. Nek ngono paham.
Nah, sing dipingini aku ora kelonge. Bukan berkurangnya hartanya, tidak. Berkurang harta tetapi dari sisi itu ada harga yang harus dibeli ya, martabat. Nah, kesempurnaan orang hidup jikalau dia sudah bisa beranak keturunan. Dengan itulah dia menikmati kebahagiaan di atas kebahagiaan lagi, di atas kebahagiaan lagi. Makanya konteks cinta sejati itu diberikan Allah itu sekali dalam seumur hidup, Cak. Pertama-tama ditempelin hingga kita bisa mencintai sesuatu hal, pasangan umpama. Setelah itu kemudian nggak jarang-jarang orang mengatakan bahwasanya enak sih pacaran. Begitu kawin sepo mau mana, cuma cinta itu alat, tongkat Musa untuk menyampaikan suatu karomah yang diberikan Allah kepada diri kita, kelebihan itu. Begitu cinta dihadapkan, tinggal kamu pulang ke sana, calonmu masih pulang di rumah orang tuanya, jauh mata dekat di hati. Betul itu. Diingat-ingat terus. Kalau sudah menikah, disatukan satu rumah, enggak seperti orang pacaran. Sepo. Kenapa? Alat yang namanya cinta mahaba itu sudah ditarik sama Allah. Yang ada dari sistem perjodohan itu cuman hak dan kewajiban. Lebih besar hakmu atau lebih besar yang kamu berikan kewajibanmu? Kalau lebih besar hakmu aja, kewajibannya hanya berapa persen, siap-siap kau serahkan ya. Wah, lebih enak. Makanya konsepnya itu lebih kau kasihkan kewajiban, sebetulnya hakmu akan mengalir sendiri. Begitu. Kalau sekarang orang sekarang kan kebalik, makanya jangan, coba tolonglah dibalik. Jangan haknya dulu diminta, kewajibannya ngutang. Lebih besar kasih kewajibanmu sendiri, nggak usah kau minta, hakmu akan mengalir. Nah, kalau sudah haknya mengalir itu surga untukmu. Nah, ini konsep itu. Makanya tak kasih tahu Mas Rosi, nggak enak lu dibujuk, tak kandani. Tapi pun mesti boleh sampai kursi podo ae. Podo kabeh podo. Nah, ini konsep itu dibarengi dengan konsep jodoh satunya yang disebut perjumpaan. Jikalau hadirlah suatu perjumpaan, maka kau harus waspada dengan jodoh satunya yang disebut perpisahan. Mulai dari saat ini, kalau sudah ketemu jodohnya, kamu harus belajar tentang konsep perpisahan. Sebab mau tidak mau, diminta atau tidak diminta, ngerti ilmunya atau tidak ngerti ilmunya, jodoh satunya perpisahan itu pasti akan datang. Entah perpisahan itu dengan konsep waktu ataupun dengan konsep maut, dia akan datang. Nah, itu kalau you nggak siap segalanya, mampuslah kita. Dari konsep waktu, kadang-kadang dihadapkan suatu titik kejenuhan. Kalau di unsur alam semesta ini per 5 tahunan. Kalau di Jawa ini yang paling paling dijagani ya, diwaspadai ini per 3 tahunan, 1000 hari kata orang Jawa. Setiap 1000 hari lebih baik kita harus bangun nikah. Karena dalam konteks 1000 hari mesti ada suatu titik kejenuhan. Hingga kadang-kadang batin kita pun bisa membatalkan itu perjodohan, yaitu perkawinan. Mesti sifatnya sirik. Jadi begitu. Mumpung belum. Umur berapa? 26. Masih sedikit tua saya setahun, 27. Gadis-gadis melirik semua. Coba relax ya. Nah ini kok konsep perjodohan. Jadi kalau kita belajar bagaimana ada jodoh satunya, nanti kalau ketemu ini ada disebut perpisahan. Perpisahan cuma ada 2, digerus oleh waktu ataupun keadaan kejadian yang menyertainya, hingga kita berpisah dengan konteks waktu, entah berapa tahun, berapa lama, wallahu alam, atau digerus dengan suatu kematian. Lah bagaimana kita meminta kalau kita sedang berdoa, apalagi sedang sayang-sayangnya, orang tidak terasa itu pasti meminta. Biasanya sedang bulan Maret meminta, kamu tak bawa sampai tua. Kadang-kadang belum sampai tua kita sudah cerai.
Kalau bisa alisan uwa doa, lisan ini merupakan doa, aku bawa sampai surga. Jangan aku bawa kamu sampai mati. Nah, nanti kalau kita mati, ujungnya dirabi uwo. Susah banget guys, ketemu tang akhirat, gak enak. Jadi jangan kamu. Aku bawa sampai surga. Konteks itu bagus. Ini sama dengan soal dulu saya pernah belajar di Pager Nusa ya. Saya disuruh mecahin itu papan. Wah, papan setebal begini nih. 2 papan itu disuruh mecahin, logikanya sulit. Kayu jati lah. Saya beberapa kali pecahin itu papan sampai 4 hari itu nggak pecah-pecah. Saya bingung. Bagaimana? Akhirnya guru saya datang. Ini tuh, kalau kamu mau mencahin ini, angan-anganmu harus bablas ke sini. Nah, kalau pikiranmu ke sini, maka kamu berhenti di sini. Kadang-kadang kau sakit sudah di sini. Jadi kalau kau bablas ke sini kan, saya coba akhirnya. Saya harus ke sini. Dari papannya saya lihat di sini. Nah, lepas dari itu. Ternyata betul pecah di sini. Dalam arti apa? Kalau kita menginginkan suatu perjodohan itu kekal, ya kita minta sama Allah. Meskipun kau belum tahu surga, ya paling tidak angan-angan itu yang baik. Aku minta jodohku ini ku bawa nanti di surga ya Allah. Nah, hingga betulnya terjadi. Kalau kita bawa sampai tua, kadang-kadang tua malah kita dipisahkan. Kita nggak tahu ceritanya. Kalau jodohku bawa sampai mati ya cuma sampai mati aja, kemudian jodoh itu akan berpindah tangan lagi, tergadekan. Nah, ya kan? Keliru itu. Jadi konsepnya harus bablas supaya ini terlewati. Nah, begitu jodoh itu. Nah, ada juga perjodohan tentang maut dan hidup dan mati ya. Ada seorang teman dia menyatakan, jangan sampai nyawaku ini dicabut ya Allah. Nah, sebelum aku melihat Baitullah, melihat Ka'bah, karena dia orang yang kurang berada. Nah, makanya jangan sebut miskin lah, kurang berada. Nah, akhirnya terkabul dia. Ada salah seorang orang yang mau menaik hajikan sang ustadz tersebut, teman saya. Nanti saya bilang, kau rubah sudah niatmu, inamal amalu biniat, kau sudah rubah niat. Dia tidak mau. Karena mungkin diabaikan karena sesuatu keinginan nada, bahwasanya saya harus dengan begitu saya akan terkabulkan bisa pergi ke tanah suci Mekah. Makanya dia meminta sama Allah, jangan kau cabut nyawaku sebelum aku melihat Baitullah Ka'bah. Nah, setelah melihat Baitullah Ka'bah, pulang dapat seminggu dia sakit, meninggal dunia itu kan harus dirubah kadang-kadang. Juga jodoh tentang maut dan kematian. Takdir itu tidak bisa dirubah, tetapi yang bisa dirubah adalah nasib. Saya sering bilang, Allah merubah nasib suatu umat jikalau umat tersebut mau merubah. Kalau takdirnya mati, takdirnya jodoh, pasti orang dapat jodoh. Sudah, nggak mungkin, mati itu pasti. Tapi yang mau dirubah isinya kematian ini ada 3 perkara, di mana kamu mati, kapan kamu mati, seperti apa matimu. Ini yang bisa dirubah. Kita minta. Jangan kau cabut kalau seperti saya gini ya, sudah tua, sebelum aku melihat kebahagiaan anak cucu-cucuku. Wah, nanti cucu kok jadi gak situ tok cucu wis. Cicit itu gak apa-apa, aku pengen dengken. Karena alisan gua tuh ada kuda uni astajib lakum. Kalau meminta kepada Allah pasti diberi, dan itu tulisan ini pasti juga diberi. Insya Allah kita diberi. Nah, makanya kenapa kadang-kadang permintaan kita, saya tadi bahas, permintaan kita itu sulit dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan sama Allah, dikabulkan. Kenapa kok lama saya juga nggak dikabulkan? Karena saking tingginya permintaan dirimu. Makanya kalau sudah kita ini mau naik lantai 100 ya, sang angan-anganmu ke lantai 100, dalam perjalanan ke lantai 7, lantai 8, lantai 9, lantai 10 kamu kos-kosan, kayaknya putus asa, padahal belum 100 ini. Tahun ini aku gak naik sini, aduh, ya itulah, karena Allah pasti memberi. Nah, kenapa kadang-kadang kok kita minta, sudah tahajud, sudah sholawat nariyah, sudah waqiah dan lain sebagainya yang kau lakukan, amal-amal masih belum diterima Allah? Tidak, pasti sudah dikasih sama Allah. Karena apa? Tingginya permintaanmu hingga kau harus mempersiapkan energimu untuk bisa naik ke atas permukaan.
Jadi nggak ada yang tidak dikabulkan Allah. Kalau kamu tahu konsep seperti itu, maka diri kita tidak senantiasa menyalahkan Allah kalau belum terkabul. Nah, coba aja, kalau kamu butuh uang 10.000, paling sejam dapat. Coba naikkan lagi 100.000. Alah, mungkin ibu ini hanya gebel anaknya, tolong dong mama transfer 100, dapat. Naikkan 1 juta, lah mungkin sampai pagi dapat. Naikkan 10 juta, mungkin sehari dapat. Naikkan 100 juta, butuh waktu Gus. Naikkan 1 miliar, nah itu nggak tahu sebulan 2 bulan. Ini kenapa kita sering puasa, sering zikir, sering berbuat baik, sering beramal, kok nasibmu masih begini-begini amat? Lihat konsep dirimu. Yang kamu minta kau naik ke lantai berapa? Ya, mungkin 5.000 kau dapatkan mungkin semenit 2 menit deh. Bisa-bisa kamu tidak pernah utang itu 5.000, hanya dikasih tok sama teman. Karena sudah makomu di situ. Beda lagi kalau 100.000, paginya kamu harus mengembalikan. Beda lagi kalau 1 juta, nah itu berapa minggu kau harus mengembalikan. Beda lagi di atasnya itu. Jadi tidak ada suatu permintaan kepada Allah tidak dikabulkan, tidak ada. Karena Allah sudah janji udhuni astajib lakum, minta kepadaku pasti kuberi. Saking tingginya hingga pada saat generasimu, usiamu nggak nututi, diteruskan anakmu hingga sing bejo itu anak putu nih kadang-kadang. Lo betul ini, ndak bohong nek bohong lakonono deng lak kroso dhewe kono. Jadi kalau mau meningkatkan kualitas itu diinget-inget. Saya nih dalam hidupku paling pegang uang besar berapa sih? Umpama ini 10 juta, coba dong naikkan 20-30 juta dalam setahun ini. Pasti itu terjadi. Tapi kalau kamu paling besar ini 1 juta, terus kamu mintanya 1 triliun, berapa lama yang harus kamu pertaruhkan ini? Hingga kadang-kadang ada orang yang cuma pakai surat Al-Ikhlas saja. Nah, dia demikian mudahnya dapat rezeki karena dia meminta cukup. Bukan meminta-minta apa-apa seperti cebol gayo langit, gayo plafon aja nggak gitu, gayo langit. Nah ini konsep ini perlu. Dan kalau semakin tinggi doa kita, meski harus banyak yang kita pertaruhkan seperti di surat Al-Imran ayat 9. Harus ada yang diinjak untuk kita bisa naik ke atas. Harus ada yang dipertaruhkan, harus ada yang dikorbankan dari apa yang kita cintai. Hati-hati Kak. Ini ada bejana perhubungan di antara keduanya. Orang bisa mengatakan satu bak itu penuh dan banyak. Kalau ditaruh di kolam renang, tidak penuh, tidak banyak, tidak bisa buat renang. Itu konteks rezeki. Jadi harus ada yang diseimbangkan dirimu seperti apa. Istilahnya begini, yang tahu diri dalam meminta kepada Allah. Bukan tidak dikasih. Seperti saya ini, umpama saya orang kaya punya anak 4 ya. Terus anak saya, uang saya triliunan, umpama saya kaya raya. Jangankan Allah, ini saya aja. Terus anak saya yang SD, anak saya yang SMP, SMA, yang mahasiswa, meskipun sehari itu saya jatah 10 juta, sehari 10 juta, mampu uang saya ratusan triliun. Dan bunganya aja ratusan miliar, umpama. Apakah iya yang SD itu aku beri 10 juta? Jadi tidak adil. Kalau yang SMA 10 juta, rata-rata semua 10 juta, baik yang SD, SMP, SMA sampai mahasiswa 10 juta. Jadi tidak adil, sesuai makom dan standar kualitas dia hidup sesuai dengan kebutuhannya. Makanya Allah akan mengabulkan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Kalau keinginan saya sih beli pesawat Sukhoi, dan kebutuhannya cuma sepeda motor, itu yang dikabulkan Allah. Kalau keinginan saya membeli ini dan itu, tetapi kebutuhan saya saat ini makan, sandang. Makanya orang Jawa itu top deh, yang dikasih sama Allah. Seperti kita ini orang laki-laki ya, kalau sama perempuan itu harus memberi sandang, pangan, papan. Walik Gus pangan sik sandang sik yo papan, mangan toh gak nganggo klambi piye.
Rusin ra penak cak sandang isik baru pangane penak cak. Iya kon kei mangan tok ae gak usah tok rapi dikekno bojone wae wis mangan iku. Dikekno wong tuane mangan. Iya tugasnya orang laki-laki memberi sandang, pangan, pakan. Nah, itu konteks jodoh itu akan datang sendiri nanti sama dengan Mas Ozi ini. Mas Ozi ini, wah, sandang pangan papane kuwi sono karek sing diseni iki sapa iki. Nah, iya toh. Iki sapa? Kadang-kadang ana wong sing kendel, apa sing licik tenanan, ana sing gak kendel, ana sing separuh kendel lah.